Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, guru pendidikan agama Islam di SD di Ponggolon 1 Kota Tegal. Saya akan berbagi pengalaman saya melaksanakan pembelajaran beserta peserta didik saya di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika pemerintah menghentikan sistem pembelajaran dengan tatap muka di kelas menjadi sistem daring, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus tetap melaksanakan pembelajaran beserta peserta didik saya, akan tetapi mereka tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian saya mendapat ide. Saya teringat model pembelajaran yang digagas oleh seorang praktisi pendidikan dari India. Beliau bernama Sugata Mitra. Beliau menggagas model pembelajaran yang disebut SOLE, Self-Organized Learning Environment, atau dalam bahasa kita sebut arena belajar mandiri. Menurut saya, model pembelajaran ini sangat pas di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam model pembelajaran SOLE setidaknya ada 4 langkah. Yang pertama, question atau pertanyaan. Di sini kita sebagai seorang pendidik harus dapat memberikan sebuah pertanyaan stimulus atau pertanyaan yang dapat memicu daya kreatif peserta didik kita. Seperti dalam judul puasa Ramadan, pertanyaannya adalah bagaimana cara melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang kedua adalah investigasi atau investigation. Pada tahapan ini kita bagi peserta didik kita dalam beberapa kelompok kecil, di mana mereka akan berkolaborasi, bekerja sama untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan di awal. Nah, pada kali ini kita bisa ajak mereka untuk mengakses portal rumah belajar yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud, di mana dalam rumah belajar ini ada beberapa fitur utama, yaitu yang pertama sumber belajar, yang kedua kelas digital, yang ketiga laboratorium maya, dan yang keempat adalah bank soal. Dari sumber belajar ini, anak didik kita bisa mencari sumber-sumber belajar yang mereka dibutuhkan. Tahapan yang ketiga yaitu review. Pada tahapan ini, peserta didik kita akan menyampaikan, akan melaporkan hasil dari yang telah mereka kerjakan beserta kelompoknya masing-masing. Kita bisa memanfaatkan media seperti WhatsApp ataupun Telegram. Tahapan yang keempat adalah evaluasi. Pada tahapan ini, kita sebagai seorang pendidik akan melakukan evaluasi terhadap peserta didik kita dari mulai proses hingga ke penilaian. Kita bisa memanfaatkan Google Formulir, atau kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur bank soal pada portal rumah belajar. Bahkan dalam fitur bank soal ini kita bisa mengadakan penilaian, evaluasi, dan ujian. Kita bahkan bisa membuat soal sendiri, ataupun kita bisa memanfaatkan menggunakan soal yang telah dibuat oleh guru dari manapun. Sejak mengenal rumah belajar, saya semakin bersemangat. Rumah belajar mantap.
rumah belajar sangat membantu bagi para guru dan peserta didik, karena di dalamnya banyak fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Saya yakin bersama rumah belajar, pendidikan di Indonesia pada khususnya akan semakin maju. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.